بحسن الخاتمة يا نبي يا مدينة يا نبي توبة وأنت يا ربنا يا ربنا يسر لنا أمورنا يا ربنا يا ربنا يغفر لنا ذنوبنا يا نبي. Sholawat dengan diiringi tarian. Apakah ada tuntunannya? Thayyib, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Banyak sekali video-video tentang sholawatan yang diiringi nyanyian, diiringi musik, demikian pula diiringi dengan tarian yang beredar di media-media sosial. Dan pada video yang kami posting ini, ada sekelompok kaum muslimin yang mereka bersolawat, namun diiringi dengan tarian, dengan gerakan-gerakan tertentu. Dan sebagian kaum muslimin bahkan mengira bahwasanya hal ini termasuk bentuk kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, bagaimana Islam memandang mengenai salawat-salawat yang diiringi dengan tarian? Namun perlu kita pahami terlebih dahulu bahwasanya mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan kewajiban. Tidaklah iman seseorang dikatakan sempurna sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dia cintai, melebihi dirinya sendiri. Dan mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mesti dengan cara sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dengan cara yang kita anggap baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ukuran cinta kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara ittiba, yaitu mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui pula bahwasanya sholawat merupakan salah satu ibadah yang mulia dan agung. Oleh sebab itu, sholawat bukanlah sekedar syair, bukan pula sekedar lagu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dan bukankah niat kita adalah baik? Maka jawabannya, tujuan yang baik harus diiringi dengan tata cara yang baik pula. Harus diiringi dengan tata cara yang benar. Kaidah para ulama mengatakan, al-ghaiyah la tubariru al-wasilah illa bidalil. Tujuan yang baik itu tidak serta-merta menghalalkan segala cara, kecuali dengan dalil. Oleh sebab, sholawat merupakan ibadah yang mulia dan agung. Karena itu, tata caranya mesti mengikuti dalil, yaitu dilakukan dengan ikhlas serta mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengumpulkan para sahabat, lalu menyuruh para sahabat untuk bersolawat sambil menari? Apakah para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, dan yang lainnya, dan para sahabat yang lainnya, apakah pernah mereka melakukannya? Atau para ulama 4 imam mazhab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan juga Imam Ahmad rahimahumullah, apakah mereka pernah mengajarkannya? Jawabannya tentu tidak. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih yang menyebutkan demikian. Seandainya sholawat sambil menari, atau sholawat sambil bernyanyi, atau sholawat dengan diiringi musik, ini adalah kebaikan, ini adalah ibadah. Tentu para sahabat, mereka yang pertama kali yang akan melakukannya. Lau kana khairan, la sabakuna ilaih. Padahal baik para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga 4 ulama imam madhab, mereka adalah orang-orang yang paling mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi tidak ada satu riwayat pun yang sahih
yang menyebutkan bahwa mereka melakukan sholawat sambil menari, sambil bernyanyi atau diiringi musik. Ada satu kaidah dari para ulama mengenai hal ini. Yang pertama, kaidah tersebut disebutkan dalam sebuah riwayat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama kami ini, yang tidak ada asalnya atau tidak ada dalilnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 20 dan juga Muslim nomor 1718. Dan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan dan tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan para ulama menyebutkan bahwa kedua hadis ini merupakan kaidah yang besar. Sebut, apakah ibadah itu mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebaliknya, ibadah itu merupakan ibadah yang menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sikap kita, jika kita melihat ada orang-orang yang melakukan amalan-amalan ibadah tanpa tuntunan, sikap kita yang pertama lebih mengedepankan ilmu. Al-ilmu qabla qauli wal amal. Lebih mengedepankan ilmu sebelum berucap dan juga beramal. Kemudian yang kedua, menasehatinya dengan hikmah dan kelembutan. Yang ketiga, tidak mencela pribadi pelakunya. Kemudian yang keempat, mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Sebab tujuan kita bukanlah untuk memenangkan perdebatan, akan tetapi tujuan kita adalah untuk mengajak mereka kembali kepada jalan kebenaran. Di antara faidah yang bisa kita ambil dalam pembahasan kita kali ini, yang pertama, bahwasanya bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan ibadah yang mulia dan agung. Kemudian yang kedua, bukti kecintaan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar dengan cara bersalawat, tetapi tata caranya bukanlah dengan mengikuti perasaan semata, akan tetapi dengan ittiba, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu faedah yang ketiga, bersolawatlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik ketika tasyahud ataupun pada hari Jumat dan pada waktu-waktu yang dianjurkan. Namun tidak boleh kita menambah-nambah salawat yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua taufik, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal saleh yang diterima, kemudian ditetapkan hati kita di atas tauhid dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhiru dawana alhamdulillah wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.